Sobat Jurnal, selamat datang di Jul Talks. Pada episode kedua ini, kami akan membahas topik yang tak kalah menarik dari episode sebelumnya. Dan pada episode ini juga kita kehadiran salah satu kakak alumni kita loh. Wah, siapa ya? Langsung aja yuk kenalan oleh salah satu alumni SMA Negeri 66 Jakarta, yaitu Kak Kelvin. Halo Kak Kelvin, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik banget. Gimana kalian gimana? Alhamdulillah baik juga kan Kak. Oh ya, mungkin dari Kak Kelvin bisa memperkenalkan diri dulu nih ke Sobat Jurnal. Di sini perkenalkan, aku Kelvin Nikmaesa. Kalian bisa panggil aku Kelvin. Aku saat ini kuliah di Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia dan aku saat ini sedang menjalankan semester akhir, yaitu menjalankan tugas akhir. Oh ya, sebelumnya kenalin, aku juga alumni SMA Negeri 66 Jakarta angkatan 2019 dan kebetulan juga aku diamanahkan saat itu di periode 2017 dan 2018 sebagai ketua OSIS SMA Negeri 66 Jakarta. Untuk kesibukan aku sekarang ini adalah aku sedang magang juga di salah satu bank terbesar di Indonesia, yaitu Bank Rakyat Indonesia atau BRI, dan posisinya adalah Communication Intern, kurang lebih kayak gitu. Yang aku sedikit tahu juga, Kak Kelvin juga pernah sempat menjadi Wakil Ketua BEM Vokasi UI 2021, apakah benar Kak? Ya, benar sekali. Tahun lalu aku juga diamanahkan juga sebagai Wakil Ketua BEM di fakultas aku, yaitu Program Vokasi Universitas Indonesia tahun 2021. Dan tahun itu juga aku dinobatkan juga nih sebagai finalis mahasiswa berprestasi Universitas Indonesia tahun 2021 juga. Wah, keren dan menarik banget ya Kak kegiatan dan kesibukannya. Nah, dari semua kesibukannya Kak Kelvin, aku yakin akan berkaitan dengan topik episode Jul Talks kali ini, yaitu Celebrating World Speech Day. Betul banget nih apa kata Michelle, yang tentunya kita akan membahas seputar public speaking atau speech. Nah, sebelum kita membahas seputar public speaking mendalam lagi, dari Kak Kelvin sendiri nih, menurut Kakak definisi public speaking itu seperti apa? Dan seberapa penting public speaking itu menurut Kakak? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga sebelumnya atas undangannya. Untuk menurut aku sendiri ya, public speaking, pertama, public ini kan setiap orang ini pasti dapat berbicara. Setiap orang tuh juga dapat memberikan sebuah pesan kepada semua orang gitu. Tapi tidak sedikit juga, bahkan jarang sekali, bahwa orang-orang ini bisa menyampaikan sebuah pesannya tuh bisa sampai kepada mereka. Makanya diperlukan sebuah teknik-teknik public speaking, diperlukan skill kita dalam berbicara di depan umum, karena secara harfiah public ini kan merupakan umum atau publik gitu, sementara speaking ini adalah berbicara. Jadi public speaking adalah berbicara di depan umum dengan cara kita, dengan tujuannya kita menyampaikan sebuah pesan, menyampaikan sebuah informasi yang menarik, dan juga supaya audiens tuh dapat bisa mengerti atau mendengar apa yang kita bicarakan. Ternyata public speaking itu penting banget ya Kak. Nah, tapi sayang banget nih Kak, beberapa dari kita tuh masih suka mempunyai ketakutan besar dalam melakukan public speaking. Aku juga sepakat sama Michelle. Nah, aku penasaran nih, apakah Kak Kelvin punya pengalaman tersendiri atau kesulitan dalam selama melakukan public speaking? Oke, baik. Bahkan sampai sekarang ini aku sendiri masih terus belajar. Aku bukan orang yang ahli dalam public speaking. Aku juga masih terbata-bata kalau ngomong sama orang. Aku juga masih bingung juga kadang mau menyampaikan sebuah pesan dan bikin menariknya gimana ya gitu. Nah, untuk kesulitan aku sendiri selama ini aku dalam berbicara di depan orang, itu aku suka kayak bingung sendiri apa yang mau diomongin dan muter-muter. Nah, sampai akhirnya aku menemukan sebuah peranan penting dalam skill teknik public speaking, yaitu kita harus bisa melihat tujuan kita menyampaikan sebuah pesan ini apa gitu. Ada 3 tujuan. Pertama, kita misalkan informatif, kita harus memberikan sebuah pesan yang informatif. Kemudian yang kedua, itu ada sebuah pesan yang menunjukkan edukatif, kita memberikan sebuah pelajaran kepada seseorang. Atau bahkan ada konten yang, atau bahkan ada beberapa omongan yang kita hanya tujuannya trivia atau hiburan aja, entertain gitu, kayak cuma ngelawak ataupun cuma bercanda aja, itu juga termasuk ranah dari public speaking, kurang lebih kayak gitu. Oke, menarik banget nih jawaban dari Kak Kelvin, karena ternyata Kak Kelvin sendiri
pun pernah dalam fase kesulitan dalam melakukan public speaking. Ini yang membuat aku semakin penasaran bagaimana cara kakak menumbuhkan skill public speaking itu. Oke, untuk menumbuhkan skill public speaking ini, aku sebenarnya belajar juga sih, dari beberapa website atau beberapa jurnal. Ada 4 teknik public speaking. Pertama itu ada namanya impromptu atau ad libitum, atau yang bisa dikenal kita tuh improvisasi. Nah, orang-orang yang punya skill improvisasi ini orang-orang yang memang ahli di dalam bidangnya. Tidak sembarangan orang ketika dikasih topik, terus mereka menggunakan metode ini atau teknik ini, terus mereka bisa ngomong aja tuh nggak akan bisa, karena jatuhnya jadi sotoy dan kemana-mana ngobrolnya, kasarnya ngalor ngidul. Gitu. Nah, dan kelemahan dari metode ini, improvisasi ini, kita nggak tahu nih garis benang merahnya apa yang kita obrolkan, dan itu nggak tersusun secara sistematis. Dan menurut aku, kalau misalkan kalian udah paham atau bahkan nggak paham gitu apa yang mau diobrolin, saran aku jangan memakai metode impromptu ini atau improvisasi. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya metode naskah. Biasanya metode ini dilakukan untuk orang-orang yang sesi-sesi pidato formal gitu, seperti Presiden Jokowi pengen buat kebijakan baru terkait PPKM atau kayak gimana, pasti itu ada naskahnya. Bahkan kalau misalkan Presiden Jokowi tetap frame ngelihat kamera gitu, itu di belakang kamera itu ada prompternya dan beliau berbicara sesuai dengan ketentuan. Dan memang kelebihannya adalah jadi tersusun secara sistematis, tapi ini hanya untuk digunakan di sesi-sesi formal aja. Dan yang ketiga itu metode kita hafalan atau memoriter. Kalau kalian misalkan udah nih, salah satu contohnya disuruh present terus kita menghafal apa yang kita ingin bicarakan gitu, kayak misalkan ke guru kita, terus juga poin-poinnya seperti apa aja yang kita mau bicarakan tuh kita hafalkan sebelumnya, kita melakukan persiapan yang baik. Dan ada terakhir metode yang keempat, yaitu metode talking points atau metode yang kita poin-poinnya aja yang kita hafalkan. Seperti misalkan kita mau bicara soal kebijakan COVID-19, penyebabnya apa, kita jabarin poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, terus akibatnya apa, poin 1, poin 2 apa. Nah, itu yang kita perlu dihafalkan. Dan metode ini bisa dilakukan untuk orang-orang yang punya kemampuan skill public speaking. Bahkan aku pun sendiri di sini itu memakai metode yang talking points tadi. Poin-poin apa aja yang ingin aku bicarakan dan aku sampaikan kepada kalian semua di sini. Wah, tips-tips dari Kak Kelvin keren banget nih. Semoga Sobat Jurnal bisa langsung mempraktekannya ya, termasuk aku sendiri. Oh iya, aku masih ada pertanyaan lagi nih yang berkaitan ketika mungkin kita sedang mempersiapkan diri nih untuk public speaking, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan orang banyak atau berhadapan dengan kamera, kita langsung kayak merasakan gimana panggung. Menurut kakak nih, gimana cara kita untuk ngatasin hal tersebut? Ini sebenarnya tips-tips untuk kalian yang demam panggung atau yang kayak bingung mau ngomong apa gitu kepada publik atau kepada audiens. Pertama, pastinya kalian pasti kan nggak mungkin tiba-tiba disuruh di brief H-1 jam gitu, atau 1 jam sebelum acara tersebut untuk untuk tiba-tiba disuruh berbicara di depan umum. Kan nggak mungkin, pasti ada briefingnya dulu H- berapa gitu kan. Nah, dengan adanya kesempatan waktu tersebut, kalian harus mempersiapkan persiapan yang baik, persiapan yang berkualitas. Dengan artian kalian menghafalkan atau melihat misalkan berita-berita ataupun jurnal-jurnal ataupun materi-materi yang ingin kalian bicarakan, dan kalian itu persiapkan dengan baik. Terus latihan secara terus-menerus. Misalkan kalau gue sendiri waktu itu latihannya tuh sering banget di depan kaca, karena awalnya aku tuh sendiri kurang percaya diri sampai akhirnya kalau aku nggak percaya diri, siapa yang mau percaya aku? Ya berarti kan diri aku sendiri gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku coba aja untuk latihan di depan kaca, di depan cermin, untuk kayak ternyata
lu tuh ngomongnya ini ya Vin, oh ternyata lu tuh kalau misalkan ngomong begini loh gitu kan. Akhirnya ada hal yang harus perlu diperbaiki, ada hal yang harus perlu dikurangi gitu kan, ada kemampuan yang perlu dilakukan dan dihindarkan. Oke, jadi ketika Sobat Jurnal lagi ngadepin demam panggung, bisa banget nih ikutin tips dari Kak Kelvin. Nah, tips-tipsnya itu tentunya akan sangat bermanfaat sekali ya buat kita. Nah, menurut aku ya, selain sulit untuk percaya diri, narik perhatian audiens itu termasuk sulit banget untuk aku. Kalau dari Kak Kelvin sendiri, apakah ada saran atau cara ala kakak untuk menarik perhatian audiens? Oke. Pertama pastinya kalian harus percaya diri dulu nih dan keluarin energi positif diri kalian sebelum takut nih audiens nggak tertarik sama apa yang ingin kalian bicarakan, apa yang ingin kalian informasikan. Nah, sebelum kalian berbicara di depan umum, semuanya tuh keluarin energi positif di diri kalian, keluarin energi negatif di diri kalian, dan ketika kalau misalkan energi negatif kalian mendominasi di dalam tubuh diri kalian, ketakutan itu pasti akan terjadi. Takut informasinya nggak nyampe nih, takut informasinya nggak dapet nih ke audiens, dan hal itu yang perlu dihindari gitu. Dikeluarin tuh energi negatifnya jauh-jauh gitu, didapetin aja terus energi positifnya. Dan kalau misalkan audiens itu mau tertarik, itu biasanya di sela-sela acara kita tuh biasanya bikin gimana nya audiens tuh tertarik dengan cara misalkan ngasih kabar gitu kan, kasih kabar gimana kalian kabarnya gitu kan. Itu salah satu teknik bahkan di dalam public speaking, nanyain kabar, terus habis itu nanyain ngasih pertanyaan atau bahkan kasih tebak-tebakan. Itu merupakan sebuah cara untuk menarik audiens. Dan kasih misalkan salah satu contohnya juga, aku sering banget cerita pengalaman aku, dan itu merupakan sebuah bonus dan mereka akhirnya jadi tertarik dengan kayak jadi pengen tahu lagi sebenarnya Kak Kelvin siapa sih, atau apa sih yang bisa kita dapat dari Kak Kelvin, kurang lebih kayak gitu. Wah, benar-benar membantu banget nih penjelasan apa yang diberi dari Kak Kelvin seputar public speaking dan speech. Gak terasa nih, kita sudah waktunya untuk mengakhiri Jole Talks episode 2, yaitu Celebrating World Speech Day. Oke. Sebelum itu, aku berterima kasih banget sama Kak Kelvin yang sudah bersedia menjadi speaker Jole Talks episode kedua ini dan memberikan pengalaman serta tips-tips yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi teman-teman Sobat Jurnal. Benar, terima kasih banyak ya Kak Kelvin. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk Sobat Jurnal dan tentunya untuk kita semua. Mungkin dari Kak Kelvin bersedia untuk closing statement? Kalau dari aku sendiri, soal persoalan public speaking ini adalah mempunyai peranan penting banget, bukan hanya untuk pendidikan, bukan hanya karir masa depan kita, tapi untuk diri kita sendiri. Itu penting banget. Karena kalau kalian ingin menyampaikan sebuah pesan, ingin menyampaikan sebuah informasi, tentunya perlu skill yang bisa didapatkan dari apa yang ingin kita bicarakan. Dan sebelumnya tadi aku salah terkait teknik, itu ternyata namanya metode. Dan untuk teknik-tekniknya sendiri sebenarnya kalian kalau misalkan bicara itu harus ada intonasi suara. Kalau misalkan suara kalian cepat, itu menunjukkan sebuah ketertarikan atau sebuah urgensi. Kalau misalkan kalian menunjukkan suara kalian lambat, itu penekanan. Itu kurang lebih salah satu contohnya kayak gitu. Dan kontak mata, kalau misalkan kalian mau berbicara di depan umum, itu pastikan kalian harus kontak mata dengan audiens gitu. Kalau misalkan kalian tidak bisa, minimal banget di arah hidung ke bawah, karena itu bisa menunjukkan skill percaya diri kalian. Terus juga kalian juga harus bisa lihat bahwa kalau misalkan kalian bicara di depan umum ini harus kayak tertarik juga, keluarin energi positif tadi gitu. Dan hal itulah yang perlu kalian coba, karena kalau kalian nggak mau coba ya nggak akan bisa gitu kan, kurang lebih kayak gitu. Oke, aku setuju banget nih sama Kak Kelvin. Seperti yang tadi Kak Kelvin telah jelaskan dari awal, yaitu banyak banget metode-metode dan teknik-teknik dalam public speaking. Apalagi yang penting itu, yang tadi aku tertarik banget dengan kata-kata Kak Kelvin adalah yang penting adalah percaya dengan diri sendiri sebelum orang lain percaya dengan kita. Jadi kepercayaan itu dalam public speaking adalah sebuah poin yang utama.
Nah, terima kasih juga nih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan episode kali ini. Aku Kayla dan partnerku Michelle pamit undur diri ya. Sampai jumpa di Jul Talks episode selanjutnya. Tungguin terus ya, dengan topik yang pastinya gak kalah seru loh. Take a seat, listen, and discuss. Dadah!